Halo semuanya, selamat datang di channel Iban. Dan di video kali ini gue pengen ngasih tau kepada teman-teman, gue renovasi kantor itu habis berapa duit nih. Gue di sini sebagai kontraktornya, sebenarnya desainnya juga, tapi desainnya ya cuman bikin partisi-partisi doang sih. Jadi di video kali ini lebih ke ngasih tahu kepada teman-teman kalau renovasi kantor itu habis berapa duit. Ini gue kasih lihat dulu kantornya seperti apa dari ujung ruangan. Nah, ini sebenarnya tinggal pasang si jendela ini di sini nih. Nah, ini posisi kantornya seperti ini. Dan ini posisinya ceilingnya tuh existing semua ya. Cuman ceilingnya ada beberapa perbaikan karena sebelumnya lampu TL ini diganti jadi lampu downlight yang recess yang tanam. Nah, sekarang kita akan mulai dari harga-harga yang borongan, teman. Harga-harga borongan yang pakai vendor. Oke, langsung aja di sini. Yang pertama ada SPC, ini total luasannya adalah 80 meter persegi kurang lebih. Lantai SPC ini gue habis di 25 juta. Ini semua yang gue kasih tau adalah harga modal ya, jadi terserah teman-teman mau jual berapa. Ini gue SPC 25 juta itu udah sama pemasangan dan juga sama plin. Buat teman-teman yang mau masang SPC jangan lupa aksesorisnya juga dihitung, karena ini si aksesoris sendiri itu udah 3 juta sendiri kalau nggak salah. Ini plin karena dia keliling ruangan. Tuh ada plinnya, plin keliling. Di situ ada ending. Sini juga ada plin. Ini masih ada sampah, sorry karena ini sebenarnya tinggal bersih-bersih. Nah, ini plin keliling. Oke, semua aksesoris itu tuh habis di 3 jutaan, sama biaya pasang juga 3 jutaan. Lupa gua berapa. Nah, terus di depannya ada transisi. Nah, ini teman-teman. Pertemuan antara si lantai ini dan juga karpet depan. Oke, jadi itu untuk si lantai. Lantai itu udah habis 25 juta sendiri dan ini yang gede lagi itu adalah antara ini dan ini. Nah, ini tuh udah bisa habis sekitar 25 juta sendiri. Nah, harga mahal karena ini adalah UPVC, bukan UPVC yang bikin mahal, yang double glass, yang kedap udara dan juga tahan panas. Sebenarnya yang dicari bukan tahan panas ya, cuman kedap udaranya. Ini tuh dia udah double glass teman-teman. Dan double glassnya tuh ini nih. Nah, ini belum dipasang tapi nih, kalau misalkan teman-teman lihat di ujung-ujungnya tuh dia ada spacernya tuh. Gue nggak tahu ini bisa fokus atau enggak, tapi di sini tuh ada spacer. Jadi tengah-tengahnya kalau misalkan si UPVC yang kedap suara maupun kedap panas, di dalamnya tuh ada hawa panasnya lah intinya gitu. Jadi ada kaca, ada hawa panas, kemudian kaca lagi, ada double glass. Dan ini nggak bisa dirakit di lapangannya, harus di pabrik nih teman-teman. Nah, terus ketika ini sudah dirakit, ini ada tulisannya nih. Mana? 5 plus 6 plus 5. Nah, 5 adalah kaca, 6 spacer, dan juga 5 lagi adalah kacanya. Dan ini udah langsung di sealant dia. Jadi dalamnya ini tuh nggak boleh kemana-mana. Udara yang di dalam ini nggak boleh lari kemana-mana, nggak boleh bocor. Jadi tadi lantai udah 25 juta sendiri. Ini juga satu set, dan satu set ini jadi total 2 set ini 25 juta sendiri. Itu sudah 50 juta. Itu belum perintilan ya. Kita lanjut. Tadi kita bahas pintu, nih pintu lagi. Pintu depan ini aluminium biasa, sama pintu single ini juga biasa. Cuman yang di depan dia tuh tempered. Nah, kenapa tempered? Karena itu ada regulasi gedungnya bahwa pintu utama harus tempered walaupun dia udah ada frame-nya. Sebenarnya kalau misalnya udah ada frame sih nggak usah tempered punya. Cuma dari gedung harus tempered, ya udahlah kita ikutin aja. Nah untuk si pintu double dan juga ini gua habis kalau nggak salah sekitar di 8-an, anggaplah 8 juta lah. Jadi itu udah 58 juta sendiri. 58 juta tambah ini nih smart door lock. Nah ini atau nah, kita tunggu ke lock. Nah, itu kita pakai smart door lock dari Paloma. Itu habis di 2,5 kalau nggak salah. 2,5 tambah pemasangan gopay, jadi 3 juta. Jadi tadi udah lantai, pintu double glass itu 25, 50 tambah 8 tambah depan itu 3 juta, udah 61 juta sendiri. Kemudian lanjut
yang bikin mahal lagi itu adalah 61 tambah ini Onna adalah ini roller blind. Roller blind ini gue pakai Onna, dia habisnya itu sekitar di 12 juta. Nih, itu ada 1 2 3 4, di sini ada lagi sama satu lagi di dalam ruangan ini. Nah tuh ada itu. Total pokoknya itu ada 9 biji. 9 bukan ya? Tahu gue lupa. Pokoknya sekitar segitulah. Lantai 25, pintu double glass 25, pintu biasa 8 juta, smart door lock 3 juta, Onna 12 juta. Ini sudah 73 juta. Kemudian yang bikin mahal lagi ini CCTV. CCTV ini kalau nggak salah harganya 5 titik dengan hard disk 4 tera. Ini juga udah yang 2K berwarna dan bisa rekam suara. Ini totalnya itu kalau nggak salah 5,5. Ini gue pembulatannya per 500 saja biar enak ya. 5,5 tambah pemasangan itu 175 per titik. 175 tambah 5. Ya anggaplah berarti 6,5 juta ya. Nah itu udah untuk CCTV. CCTV udah 6,5 juta atau bikin 7 juta lah. Coba kita ulang tadi lantai 25, kemudian ada pintu double glass 25, pintu biasa 8, terus yang smart door lock 3, tambah CCTV tadi ada 5,5 tambah 700, 6,5 tambah 7, tambah Onna itu 12 juta. Nah ini udah 80 juta sendiri teman-teman. Kemudian di sini ada stop kontak. Nah ini stop kontak, ada stop kontak, saklar, terus ada mesin absensi. Ini kalau nggak salah stop kontak dan saklar gue habis 1 juta sendiri, sama outbow-nya. Tambah mesin absen tuh kalau nggak salah 600-an. Jadi kita hitung 2 juta aja ya. Kita hitung di 2 juta, 82 juta. Kemudian di sini ada lampu. Nah, lampu ini total ada 10 kali, gue lupa harga 100 ribuan, 115 kalau nggak salah. Berarti kita udah tambah 1 juta lagi. Ini belum instalasinya ya, baru bahannya. Kecuali tadi yang borongan tuh, yang lantai itu udah pasang, ini pintu udah pasang, Onna udah pasang. Ini kemudian kita bicara material lampu ini 1 juta. Kemudian di sini ada ini ada return AC. Jadi tuh harus bikin return AC nih. Nah, ini tuh namanya return AC supaya di ruangan tertutup udaranya tetap mengalir. Dia ada 3 titik, itu totalnya gue kurang lebih 4 juta. Nah, ini 87 juta. Kemudian di sini coba kita lihat yang terpasang dulu ya. Ini sekali lagi ini baru modalnya, terserah teman-teman mau jual di berapa. Oke, itu untuk material dan juga borongan-borongan yang terpasang itu ada di 87 juta. Sekarang gue pengen kasih tahu bahwa ada kerjaan-kerjaan yang gue beli sendiri materialnya. Jadi gue borongan jasa pekerja dan juga materialnya itu gue yang beli. Dan di situ sudah ada bondnya. Nah, itu udah ada bondnya. Ntar kita akan bahas mungkin sekilas saja. Cuman yang pasti di sini total belanja yang sudah gua belanjakan itu sekitar 25 juta. Ini udah 112 juta tambah ongkos borongannya, dia jasa borongannya itu adalah 30 juta. Jadi total adalah 142 juta itu untuk luasan kurang lebih 80 meter persegi. Dan kalau misalnya ada teman-teman nanya kenapa harga borongannya rada mahal, karena di sini adalah kerja malam hari. Kerja malam hari udah otomatis bayar tukangnya pun juga 2 kali lipat. Misalkan yang biasa 200 bayarnya jadi 400. Jadi teman-teman bisa kira-kira sendiri kalau misalkan satu tukang itu dihargai 400 kali 5 pekerja itu adalah 2 juta per hari. Kemudian 2 juta per hari kali 5 hari itu udah 10 juta. Itu seminggu kalau 5 hari kerja itu udah 10 juta. Kalau misalkan 3 minggu kerja ya 30 juta. Dan ini karena dia selesainya itu kurang dari 3 minggu, sisanya buat si mandornya. Jadi total si jasanya doang tuh 30 juta gitu teman-teman. Kalau misalnya kerja siang hari pasti lebih murah. Nah ini total adalah 142 juta.
Kemudian apalagi ya yang belum kita bahas? Kayaknya udah. Sekarang di sini kita pengen bahas sih ini nih. Yang gue beli material 25 juta. Total 25 juta itu tuh udah material, buang sampah segala macam dan lain-lain. Nih kita akan bahas. Sorry ya rada berantakan ya. Oke, misalkan ini nih. Nih gue beli MCB 200.000. Ini 78.000. Ini 1,6 nih beli cat tembok. Ini beli cat tembok. Itu Maret gue beli 2 pel malah. Ini 200.000 nih gue beli MCB. Ini teman-teman, gue kasih lihat sedikit aja ya. Ini 500.000 gue beli silen, beli KP ini, kayak gue beli KP dah. Kita lihat yang rada mahal. Kita cepet aja kali, ini kain bal. Terus ini 3 juta nih, 3 juta ada apa nih? Tuh, ini ada acian, benang plastik segala macam material. Gypsum gue habis 2 jutaan sendiri, 30. Ini totalnya 40 lembar gypsum. Ini juga 3 jutaan nih, beli hollow 75 batang. 75 batang nih nambah lagi nih, 75 tambah 40 batang kalau nggak salah. Jadi total buat hollow tuh udah 5 jutaan sendiri. Ini 600-an, 36.000. Ini Rockwool, nih beli Rockwool, harga Rockwool tuh 1.500.000 lah. 1.500.000 beli Rockwool. Terus ini ada gypsum, nah ini gypsum tambahan nih 10 lembar udah 1,8 juta. Nah ini juga nih skrup baut tabor DLL amplas. Ini ada Roskam, ini ada Broko, ada yang ini sih kayaknya ada yang gue buang juga, cuman ya udahlah. Cuman di sini gue pengen ngasih tahu salah satu yang bikin mahal materialnya. Pertama adalah acian ya. Jadi sebelumnya lantai ini tuh masih kasar, jadi harus diaci untuk pasang SPC. Tuh acian sendiri udah habis berapa ya, kalau nggak salah habis 15 sak kalau nggak salah. 15 sak kali 70.000-an udah 2 juta sendiri. Itu belum ongkos pasangnya. Ongkos pasangnya karena tadi yang di 30 juta tadi. Acian udah bikin mahal. Rockwool, kemudian juga gypsum, hollow. Nah itu yang pada umumnya bikin mahal. Oh ya, dan kabel NYM yang gue bikin ngevlogin tuh, itu gue total beli 3 roll. Gue beli lagi, satu rollnya 800.000, udah 2,5 juta sendiri. Belum konduitnya, itu juga harus dihitung. Cuman kayak tadi bonnya nggak ada. Pokoknya gue kan catetin di Excel kan. Nah itu gue masukin semua. Total kurang lebih gue habis belanjanya adalah 25 juta untuk materialnya gitu. Oke, seenggaknya kalau misalkan gue miss ngasih tahu pun dari 142 juta ini ya kurang lebih 10% lah anggaplah ya. Jadi modal untuk merenovasi luasan kantor 80 meter persegi ini adalah 150 juta. Nih kita buletin aja ya, takutnya ada yang gue nggak kerekap karena bon-bonnya itu juga suka hilang teman-teman. Semoga nggak ada yang miss aja. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kita bahas mengenai renovasi kantor yang menghabiskan dana 150 juta. Buat teman-teman yang mungkin pengen renovasi kantor, bisa kasih tahu gue speknya kayak gimana, kemudian juga lokasi di mana dan sebagainya. Kita bisa ngobrol langsung WA di nomor di bawah ini aja untuk renovasi kantor. Oh ya, ini kebetulan si panel listriknya ini nggak diganti, cuman gue nambah ini Schneider, yang MCB Schneider. Kalau ini bawaan yang domain, gue beli yang kepala hitam, yang C60M gitu. Oke, kalau gitu itu aja buat video kali ini. Yang mau renovasi kantor bisa langsung hubungi di bawah. Kalau ada yang mau nanya mengenai kontraktor juga bisa nanya, misalnya perizinan apa-apa bisa nanya langsung di komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.